di dunia ini membutuhkan sahabat. Sahabat adalah seseorang yang memperlihatkan perilaku atau perbuatan yang berbalasan atau saling. Ketika kamu mengalami kesusahan, maka seorang sahabat yang baik akan ada bersama denganmu. Begitu juga ketika kamu mengalami hal kegembiraan. Saling mendukung dan saling membutuhkan merupakan salah satu ikatan yang terjalin antara sahabat yang satu dengan yang lain. Sama halnya bila dalam keluarga, kamu peduli kepada orang-orang di sekitar, bersikap baik dan sopan kepada orang tua, teman-temanmu, juga lebih peka dengan lingkungan di sekitarmu, maka kamu dan keluargamu dapat menanamkan nilai-nilai Kristiani. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita kembali berjumpa di pertemuan APP kita yang kedua ini. Kalau dalam pertemuan pertama kita mendalami tema tentang aku senang belajar, bekerja, dan bermain. Dengan pendalaman pokok yang kemarin, kita diajak untuk membangun suasana belajar, bekerja, dan bermain yang menyenangkan, baik di sekolah, di rumah, maupun di mana tempat kita berada. Dengan suasana itu kita dapat mengikuti kegiatan belajar, bekerja, dan bermain yang menyenangkan, sehingga kita merasa bahwa dimanapun kita berada, kita diterima dan penuh dengan sukacita. Maka untuk pertemuan kedua ini, kita akan mendalami tema yang kedua, yaitu aku senang bersahabat, sama halnya dengan yang tadi sudah disampaikan pada kalimat pembukaan tadi. Dalam tema yang kedua ini, kita akan mendalami bahwa betapa pentingnya orang lain di sekitar kita, betapa pentingnya sahabat bagi kehidupan kita, serta kita mampu membagikan nilai-nilai persahabatan di tengah-tengah keluarga, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Maka sebelum kita mengawali pertemuan kita yang kedua ini, mari kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi, marilah kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah, sumber kebaikan sejati, kami bersyukur kepadamu karena di dalam Yesus Kristus Engkau mempersatukan kami sebagai saudara. Kami mohon, bimbinglah kami agar lewat pertemuan ini kami semakin menyadari bahwa kami merupakan saudara atau sahabat satu sama lain. Bukalah hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar melalui pertemuan ini kami dapat meningkatkan tali persaudaraan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Anak yang terkasih, kita bersyukur bahwa hari ini kita disapa oleh Tuhan Yesus lewat bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Maka dari itu, Miss minta kamu duduk yang sopan, ambil Alkitabmu, buka Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-50. Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-50. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudara ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, Miss kembali mengingatkan tema kita pada hari ini, yaitu tentang persahabatan. Hampir sama dengan tema bacaan kita hari ini, yaitu Yesus dan sanak saudaranya. Setelah kita mendengarkan bacaan tadi, kita tahu bahwa ternyata orang-orang di sekitar kita, baik itu orang tua kita, baik itu papa kita, mama kita, adik-adik kita, itu juga bisa disebut dengan sahabat. Sama halnya dengan Yesus, dia menganggap bahwa orang-orang yang berada di sekitar dia, murid-murid dia, siapapun yang mau mendengarkan dia, mendengarkan firman-Nya, dianggapnya sebagai sahabat. Bahkan sama persis dianggapnya seperti orang tua kandung, sesuai dengan bacaan yang sudah kita dengarkan tadi. Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, tiba-tiba ibu dan saudara-saudaranya datang, berdiri di luar dan ingin menemui Yesus. Seseorang lalu memberitahukan hal tersebut kepada Yesus. Lalu apa yang Yesus katakan tadi? Dia nggak langsung bilang, "Oh, itu mamaku, itu saudaraku, aku harus keluar, aku harus menjumpai mereka." Tidak seperti itu. Dia tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya, dia tidak meninggalkan murid-muridnya. Tetapi dia tegaskan bahwa orang yang berada di dekat dia itu adalah sahabatnya, itu adalah saudaranya laki-laki, itu adalah saudaranya perempuan, dan itu adalah ibu. Kita harus belajar dari Yesus, menganggap bahwa orang-orang di sekitar kita, orang yang dekat dengan kita, siapapun itu, dia adalah sahabat kita, dia adalah orang yang terdekat bagi kita. Jadi kita harus selalu saling mendukung, saling membantu, saling mengingatkan, dan saling mendoakan. Untuk nanti untuk kamu lebih memahami, mendalami bacaan dan tema pada hari ini, ada refleksi. Siapkanlah dirimu supaya kita bisa berefleksi bersama. Baik, silahkan kamu ambil posisi duduk yang paling nyaman. Cari tempat yang paling aman, yang jauh dari kebisingan.
Jangan di atas kursi, kalau bisa kamu duduk di bawah. Ambil posisi yang paling menyenangkan, lipat kedua kakimu. Tegakkanlah pinggangmu, badanmu. Letakkan kedua tanganmu di atas pahamu, yang sebelah tangan sebelah kiri di paha yang kiri, sebelah kanan di paha sebelah kanan. Tarik napasmu dalam-dalam, perlahan, lalu hembuskan napasmu. Sekali lagi, tarik napasmu dalam-dalam, rasakan dan nikmati kasih Tuhan lewat alunan musik yang kamu dengarkan. Lepaskan perlahan-lahan, buang segala pikiran yang ada di hatimu. Dengarkan dan sambut Dia yang akan datang bersamamu hari ini. Anak-anak yang terkasih, ketika kamu dilahirkan ke dunia ini, kamu disambut begitu istimewa. Kamu disayangi, dicintai, dan dirawat sepenuh hati oleh kedua orang tuamu. Mereka tak pernah lelah dan jemu, membimbingmu, mengarahkanmu ke jalan yang baik. Tanyakan dalam hatimu, apa aku peduli kepada kedua orang tuaku? Apa aku peduli ketika mamaku mengalami sakit? Apakah aku peduli ketika ayahku memohon bantuanku? Atau aku lebih memilih cuek, tidak mau peduli dan tidak mau tahu? Sementara mereka selalu ada bagiku. Yesus yang adalah anak Allah begitu mengasihi kedua orang tuanya, begitu mencintainya. Bukan hanya kedua orang tuanya, tetapi orang-orang yang berada di sekitarnya. Kamu, saya, keluarga kita, orang tua kita, teman bermain kita, sahabat kita. Tanyakan dalam hatimu, apakah saya sudah melakukan kehendak Bapa? Apa saya peka dengan teman-teman saya yang mengalami kesusahan? Apa saya sudah menghargai mereka sebagaimana Bapa yang senantiasa menghargai, menyayangi tanpa memandang perbedaan? Apakah di sekolah saya mengalami nilai persaudaraan? Apa yang saya lakukan ketika teman saya sakit? Apa yang saya lakukan ketika teman saya tidak memiliki pena? Teman yang terjatuh, mampukah saya membawa nilai persaudaraan di lingkungan sekolah? Mengasihi guru-guru saya, mencintai teman-teman saya, menghargai semua warga di sekolah. Ya Tuhan, jika saat ini Engkau benar-benar ada di tengah-tengah kami, saya mau bilang Tuhan, bahwa saya begitu mencintai orang-orang di sekitar saya.
Katakan sekali lagi dalam hatimu, ya Tuhan, saya begitu mencintai orang-orang di sekitar saya. Orang tua saya, teman-teman saya, bapak dan ibu guru saya. Ajarilah saya Tuhan untuk selalu mencintai, meski dipermalukan, untuk selalu mengasihi, meski terkadang disepelekan, untuk tetap mencintai meskipun tidak diterima. Ajarilah saya untuk lebih peka dengan orang-orang di sekeliling saya dan menganggap bahwa mereka adalah Engkau. Sehingga nantinya Tuhan, persahabatan kami senantiasa abadi, seperti kasih-Mu kepada kami dan orang-orang di sekeliling kami. Katakan sekali lagi dalam hatimu, ya Tuhan, saya mau berjanji, siapapun itu, apapun latar belakangnya, apapun keadaan dan situasinya, saya mau mencintai mereka. Allah berfirman bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dan menyebut namaku, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Maka ya Allah, sudi kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kami dan mendengarkan doa-doa permohonan kami. Bagi gereja, ya Allah yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu membimbing gereja untuk menanamkan ajaran dan kehidupan kepada anak-anak-Mu. Berkatilah para pemimpin gereja-Mu, Bapak Paus, Uskup, dan para imam. Semoga mereka semakin bersemangat menanamkan kebaikan kepada kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, Allah yang kasih, kami bersyukur atas cinta-Mu yang selalu menemani perjalanan hidup kami melalui orang tua yang baik. Orang tua membesarkan, mendidik kami dengan penuh kasih. Semoga kami mampu bersyukur dengan mencintai orang tua kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur Engkau menciptakan kami dengan cinta. Kami mohon, tuntunlah kami di jalan-Mu, supaya kami selalu mencintai satu dengan yang lain, supaya kami hidup rukun, damai dan bahagia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, Allah Bapa yang penuh cinta, kami bersyukur atas pertemuan pendalaman iman melalui aksi puasa pembangunan yang telah kami laksanakan. Semoga buah-buah dari pendalaman ini dapat kami laksanakan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan segala niat dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, untuk pertemuan kita yang kedua sudah selesai. Sama halnya yang sudah disampaikan dengan pertemuan sebelumnya, bahwa kolekte kamu itu dari uang jajan setiap hari. Kalau dikasih sama orang tua kamu boleh sisihkan. Nanti sesuai dengan tanggal yang disampaikan dari pihak sekolah, kamu boleh mengantarkan ke sekolah sesuai dengan jadwal pelajaran. Nanti surat edarannya menyusul.
Baik, demikian pertemuan kita yang kedua ini. Semoga apa yang sudah kamu dengar bermanfaat bagi kehidupanmu dan dapat kamu laksanakan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjauhi kerumunan. Jaga kesehatanmu agar semoga COVID ini cepat berlalu. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama bernyanyi lagu penutup. Pertanyaan refleksi berikut ini ada 2 butir pertanyaan. Pertanyaan ini dikhususkan untuk pribadimu sendiri, sesuaikan dengan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu tahu. Ini tolong dikerjakan. Setelah kamu mengerjakannya, kirim ke wali kelas masing-masing lewat WA grup masing-masing kelas ya. Karena penilaianmu ini menjadi penilaian sikap. Hasil kerjamu ini sebagai penilaian sikap untuk ujian nanti. Jadi tolong kamu kerjakan sebaik mungkin, jangan sampai tidak mengerjakannya. Oke, terima kasih.